lagi di persekutuan sekolah minggu untuk kelas Filipi. Ayo kita mendengar suara kicauan burung, tandanya sudah pagi. Yuk, siap-siap, siap-siap. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Nah, Mama, Papa bisa minta tolong sediakan kertas dan alat tulis atau krayon untuk anak-anak beraktivitas. Terima kasih, Mama, Papa. Shalom, anak-anak semua. Lusu sangat senang bisa bertemu kembali dengan anak-anak di persekutuan sekolah minggu. Apa kabarnya pagi ini? Lusu mau dengar? Pasti luar biasa. Sudah mengucapkan selamat pagi kepada mama, papa, kakak, dan adik? Bagus. Nah, kita mau nyanyi dulu supaya kita semangat, ya. Kita sudah dengar suara burung pada pagi hari ini. Kita sudah menghirup udara segar. Yuk, kita juga mau mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Yuk, kita berdiri. Kita mau bernyanyi lagi, ya. Lagunya tentu lagu untuk menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena pagi ini kami bisa memuji nama Tuhan. Terima kasih karena sepanjang malam Tuhan sudah pelihara kami, sudah menemani kami agar kami bisa tidur dalam kasih Tuhan. Sekarang kami bangun menghirup udara segar. Terima kasih. Kami mau mengikuti persekutuan sekolah minggu dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus berserta kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
dengarkan suara hewan. Kalau suaranya seperti ini, mbe, itu suara hewan apa ya? Kambing. Kalau suaranya meow, meow, itu suara hewan apa ya? Kucing. Kalau ada suaranya seperti ini, bebek, 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 itu suara apa ya? Sepertinya suara katak. Nah, kalau suaranya seperti ini, mu, mu, itu suara apa itu? Mirip suara sapi ya. Nah, kalau yang ini suara apa? Yuk kita mau dengarkan beberapa suara hewan sambil puji nama Tuhan. Nah, sekarang Lose mau tanya, anak-anak punya mata enggak? Ada berapa matanya? Ada 2. Nah, punya hati? Ada di dalam tubuh kita. Tapi ada yang mau ambil hati kita. Ada yang melihat kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Awas iblis suka merongrong, hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus lepaslah tolong. Dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong, hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus
Nah, anak-anak, sekarang silahkan duduk. Kita mau mendengarkan kisah Alkitab. Nah, sekarang yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberi kesempatan bagi kami. Kami memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan kisah tentang Yesus yang sangat suka sekali berada di bait Allah. Biarlah kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dari diri kami. Inilah doa kami mau angkatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang Lusa mau ajak anak-anak, yuk kita menggambar sebuah rumah. Kita mau ambil kertas dan pensil atau spidol. Boleh juga pakai krayon. Yuk kita mulai menggambar. Ayo anak-anak, silahkan ambil spidol atau boleh juga pensil atau apa saja untuk menggambar. Sekarang Lusa mau menggambar segitiga. Nah, yuk anak-anak, coba digambar segitiga. Terus Lusa mau meletakkan segi empat. Nah, sudah jadi rumah. Sekarang kita mau buat apanya? Pintunya. Nah, sambil dikerjakan juga di rumah ya. Lalu kita mau buat jendela. Nih, oke. Sekarang kita mau tarik garis lurus panjang. Satu lagi, lurus panjang. Lagi, lurus panjang. Kemudian kita tarik garisnya. Nah, jadi. Nah, sekarang Lusa mau beri tanda di sini. Nah, itu dia. Ini sebuah gereja. Nah, gereja. Banyak nggak orang yang datang ke gereja? Banyak ya. Ada yang besar, ada yang kecil juga. Banyak sekali ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ramai-ramai pergi ke gereja. Anak-anak kalau ke gereja sama siapa? Orang tua ya, mama dan papa. Nah, di dalam gereja kalau kita ketemu dengan Lose, Rebecca. Nah, di kelas kita ada teman-teman ya. Kita bertemu dengan Chelsea, ada Gloria, ada Alea, ada Jeremy, ada Joshua, ada Itzel, ada Elsa, ada Henok, ada juga di sana ada Kastara, Princess ya, Princess Kastara. Di sana juga ada teman-teman yang lainnya.
Iya, banyak ya. Ada temennya lagi yang ada Alvaro, Kenzi. Kita banyak loh. Nah, ketemu sama Lose, Rebecca. Nah, di dalam gereja juga ada Mama, ada Kakak, ada teman-teman, banyak ya. Jadi orang yang ke gereja itu banyak. Sekarang kita mau kasih baju ya. Kita mau kasih warna-warna. Nah, Lose suka pakai warna merah. Nah, Lose pakai baju warna merah. Nah, ada lagi? Ada ya, banyak yang suka pakai baju warna merah. Itzel suka pakai baju warna apa? Gloria suka pakai baju warna apa? Nah, ada yang suka baju warna kuning? Oh iya, kita kasih baju warna kuning ya. Nanti anak-anak juga kerjakan di rumah. Setelah itu boleh tunjukkan kepada Lose ya di foto. Nah, pakai bajunya ya. Baju apa lagi? Oh, banyak loh yang pakai baju warna merah. Iya. Ada yang suka pakai baju warna hijau? Ada ya. Pakai baju warna hijau. Nah, ini dia. Tada! Kita sudah menggambar orang-orang yang ada di gereja. Nah, siapa yang sudah jadi rumahnya, yaitu rumah Tuhan? Nanti foto kirim ke Lose ya, supaya kita bisa tunjukkan kepada teman-teman rumah Tuhan yang anak-anak buat. Nah, sekarang masih ingat ketika kita masih bayi, kita digendong oleh mama, digendong oleh papa. Siapa di sini masih punya adik bayi? Oh iya, ada Kastara, ada Josie dan Jeremy punya Meme Joanna ya. Nah, kemudian anak bayi itu nanti akan mulai bisa merangkak, kemudian bisa berdiri dan berjalan, lalu akan bisa pergi ke sekolah. Nah, coba lihat gambar ini. Dari mulai bayi bisa merangkak, berdiri, berjalan, dan bisa berlari-lari. Nah, Yesus ketika dia sudah berusia 12 tahun. Nah, ketika Yesus umurnya 12 tahun, sudah besar atau tidak ya? Sudah besar, dia sudah bisa lari-lari, kakinya sudah kuat untuk berjalan. Sampai di Yerusalem, keluarga Maria, Yusuf, dan Yesus pergi ke Bait Allah untuk memberi korban persembahan. Di Bait Allah mereka berdoa. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan, memuji nama Allah Bapa kita. Nah, setelah itu mereka pun pulang. Nah, waktu perjalanan pulang, Papa Yusuf dan Mama Maria berpikir kalau Yesus ada di antara orang-orang banyak itu. Ternyata tidak ada. Ya, setelah dicari, Yesus ada di mana? Tidak ada. Akhirnya Papa dan mamanya Yesus balik ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem mereka mencari
dan menemukan Yesus sedang ada di bait Allah. Nah, berada di bait Allah lagi ngapain Yesus itu di bait Allah, anak-anak? Yesus sedang bercerita tentang Alkitab. Yesus sedang berbincang-bincang dengan orang yang ada di sana tentang kerajaan Allah. Semuanya sangat senang karena ternyata Yesus anak yang pintar. Tapi mama dan papa marah, bilangnya begini, Yesus, kenapa kamu membuat orang tuamu susah? Kami sudah mencarimu. 3 hari lamanya mencari. Tapi Yesus bilang, mengapa kalian mencari aku? Aku kan ada di rumah Bapakku. Tetapi Yesus tidak marah kepada mama dan papa ketika mama dan papanya Yesus mengajaknya pulang. Yesus ikut pulang ke rumah. Nah, Yesus semakin hari semakin besar dan semakin diberkati oleh Allah. Sekarang, Lesa mau tanya, siapa di sini yang suka ke gereja? Nah, anak-anak semua pasti suka datang ke gereja. Betul enggak? Coba angkat tangannya, siapa yang senang pergi ke gereja? Oh, semuanya. Nah, kalau di gereja ngapain saja? Ya, kita bernyanyi. Kemudian kita di sana bertemu dengan teman-teman. Bertemu dengan Lose. Di sana kita mendengarkan kisah Alkitab. Kita juga melakukan kreativitas. Boleh enggak main-main waktu berada di gereja? Kalau kegiatannya sudah selesai, boleh bermain ya. Tapi kalau selama beribadah, tidak boleh bermain-main. Nah, sekarang Lose mau bercerita tentang seorang anak yang tidak mau pergi ke gereja. Kenapa ya dia tidak mau pergi ke gereja? Yuk kita dengarkan kisahnya. Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu. Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. Apa itu, ayah? Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil.
Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar. Karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, Ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, Ayah. Saya sangat sayang pada Ayah. Nah, kita sudah dengarkan kisah seorang anak yang akhirnya mengerti kalau ke gereja itu untuk bersekutu dengan Tuhan, bukan ngerjain yang lain-lain ya, bukan bermain-main, apalagi kalau main HP. Nah, yuk kita mau ingat kembali. Minggu kemarin ada loh mau ajak anak-anak untuk membaca Alkitab, boleh dibantu sama mama. Nah, sekarang mau ajak lagi ya. Ayo sama-sama ikuti Lukas 18 ayat 16a. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Ayo ulangi lagi, ikuti ya. Lukas, sambil tangannya. Lukas 18 ayat 16a. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Ayah Lukas 18 ayat 16a. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, jadi semua anak-anak boleh datang ke gereja. Ya, kita mau puji Tuhan datang ke gereja. Tapi sekarang kan nggak bisa ke gereja. Nah, tetap saja setiap hari Minggu harus beribadah. Bagaimana caranya? Ikut persekutuan online bersama Rebecca dengan yang lain kalau bertemu dengan yang lain. Jadi tetap puji nama Tuhan setiap hari Minggu ya. Jangan malas karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang benar, yes, ataupun
yang jahat. No. Ingat, Tuhan melihat. Nah, yuk nanti coba kirim ya gambar gerejanya ke nomornya Lose Rebecca. Nanti Lose mau bagi kepada anak-anak supaya semua bisa lihat. Ternyata anak-anaknya Lose hebat semua. Mari kita berdoa. Ikuti Lose ya. Tuhan, terima kasih karena kami bisa mengetahui kalau Yesus rajin pergi ke bait Allah. Yesus sangat suka mendengarkan firman Tuhan. Kami mau seperti Yesus. Biarlah kami yang kecil ini bisa menjadi anak Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, sampai ketemu minggu depan. Shalom.